Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa sama-sama kembali hadir dalam rangka mengkaji, mentadabburi isi daripada kandungan Al-Quran yang merupakan petunjuk hidup bagi kita, terutama yaitu umat muslim. Dan salawat beserta salam tidak lupa marilah kita lipat curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan surah Al-Imran ayat ke-23, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun." Alam tara, apakah kamu tidak melihat ilal ladzina, kepada orang-orang utu nasiban yang diturunkan kepada mereka nasiban sebagian minal kitab, dari kitab, yud'auna yang mereka disuruh itu ilal kitab, kepada kitab Allah, liyahkuma untuk berhukum, bainahum di antara mereka, summa yatawalla kemudian mereka berpaling, fariqum sebagian mereka, minhum dari mereka, wa hum muridun dan mereka termasuk orang-orang yang berpaling. Di dalam tafsir ini saya selalu mengatakan, wa na'rifu anna nasya'ata nasma'u qaulul haq. Kita semua mengetahui bahwa sesungguhnya ketika kita mendengar qaulul haq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara, apakah kamu tidak melihat?" Bahwa maka di sana kita menemukan yang pertama yaitu hamzatul istifham. Ada hamzah istifham, artinya hamzah yang berfungsi sebagai ungkapan pertanyaan. Bahwa dan di sana juga ada ternafi, ada alat penolakan, yaitu lam, itulah. Wahuna dan di sana juga kita melihat ada kata tara, yaitu wa makna, dan makna tara itu an yastahidhumul insan ala ibsari wa yamin, yaitu menggunakan menggunakan manusia kepada satu alat pendengaran, yaitu mata. Maka ketika dikatakan alam tara, itu artinya apakah kamu tidak melihat terhadap apa? Alladzina utu nasiban minal kitab, terhadap orang-orang yang mereka diturunkan kepada mereka sebagian daripada kitab. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kenapa di sini Allah katakan alam tara, apakah kamu tidak melihat? Nah, pembahasan ini kan sering kita bahas dan sering kita ulang, dan di tafsir ini juga dibahas lagi oleh Syekh Sarawi, yaitu tentang kenapa dikatakan tara. Padahal maknanya yaitu alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui. Tapi kata yang Allah gunakan yaitu alam tara, apakah kamu tidak melihat. Maksudnya perkara ketika diucapkan dengan kata alam tara, ini adalah perkara atau kejadian yang jelas benar-benar ada. Seperti ketika dia bicara di dalam surah Al-Fil, Allah katakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana yang terjadi perbuatan Tuhanmu terhadap kaum fil, ashabul fil. Artinya cerita tentang ashabul fil ini benar-benar nyata, benar-benar ada.
dan benar-benar pernah disaksikan oleh sebagian manusia ketika itu. Tapi kenapa Allah tetap mengatakan alam ta'ala? Tujuannya apa? Tujuannya meyakinkan kita bahwa kita harus benar-benar percaya kejadian Ashabul Fil atau kejadian mengenai orang yang diturunkan kepada mereka sebagian daripada kita. Itu benar-benar ada. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu cenderung baru percaya ketika dia sudah melihat. Kalau sekedar mendengar informasi, kita takut dari mendengar, kita masih percaya, masih enggak, agak ragu. Tapi kalau udah mata, kepala, udah mata kita lihat sendiri, baru kita percaya. Artinya apa? Terhadap mata aja, indera mata aja kita udah percaya. Kenapa kita terhadap Allah yang menciptakan mata masih enggak percaya juga? Artinya kita harus benar-benar percaya tentang apa yang Allah akan ceritakan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang apa, Pak? Alladzina utu nasiban minal kitab, terhadap orang-orang yang diturunkan kepada mereka sebagian dari kitab. Nah, yang jadi masalahnya itu apa? Yud'auna ilal kitab liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum muridun. Masalahnya ketika Allah turunkan kepada mereka sebagian kitab, ya kan, terus mereka disuruh untuk berhukum terhadap kitab Allah itu, mereka malah menolak. Padahal mereka udah dimuliakan oleh Allah dengan diturunkan kitab, yaitu orang-orang Yahudi, kitab Taurat. Tapi ketika diajak berhukum dengan hukum Allah, dia nolak. Maksudnya begini, Pak. Jadi dalam asbabun nuzul ya. Jadi satu kesempatan, Pak, Rasulullah itu pernah mampir atau masuk ke midras. Midras itu kalau bahasa kita madrasah. Cuman midras ini yaitu tempat apa? Seperti sekolah orang Yahudi yang mempelajari di dalamnya itu kitab Taurat. Nah, Rasulullah masuklah ke midras. Yang dimana di dalam midras itu Rasulullah berdakwah, mengajak yang orang-orang yang ada di situ supaya masuk ke dalam agama Islam. Nah, ketika Rasulullah mengajak itu, datanglah dua orang Yahudi, yaitu ada Nu'aim bin Amr dan Haris bin Zaid, itu berkata, Rasulullah, agama apa yang kau pegangin ya Muhammad? Gitu ditanya, agama apa sih yang lu bawa Muhammad? Kalau kata kedua orang Yahudi tadi, maka Rasulullah bilang, agama yang saya pegang ini adalah agama dan syariat Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Muhammad bilang bahwa agama yang dipegang adalah agama dan syariat Nabi Ibrahim, orang Yahudi ini bilang apa? Muhammad, emang lu nggak tahu Ibrahim itu orang Yahudi loh? Dibilang gitu. Ibrahim itu orang Yahudi. Kalau agama lu ngaku agama dan syariat Ibrahim, orang Ibrahim itu orang Yahudi. Nah, ketika orang Yahudi bilang begitu, ya udah. Kalau memang keyakinan orang Nabi Ibrahim orang Yahudi, mari kita kembali buka atau kembali kepada hukum Taurat yang ada di antara kita. Ditantang. Kalau memang Yahudi, kita kembali buka isi Taurat yang ada di antara kita. Kalau lo memang meyakini bahwa Ibrahim itu adalah orang Yahudi dan orang Yahudi katanya berpegang terhadap Taurat. Ketika diajarkan begitu, dia enggak mau. Nah, kenapa orang Yahudi ketika diajak berhukum dengan hukum yang ada di Taurat, ditantangi nama Nabi, dia enggak mau. Salah satu yang menyebabkan dia enggak mau, Pak, di dalam Taurat itu, ya Pak, Taurat ini kan baru ditulis 500 tahun setelah Nabi Musa wafat. Tapi walaupun Taurat ini ditulis 500 tahun setelah Nabi Musa wafat, ada satu berita, kabar gembira yang ada di Taurat yang itu otentik, benar dari Nabi Musa. Itu apa? Mengenai berita tentang kemunculan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad di Taurat itu. Makanya zaman dulu ketika sebelum Nabi Muhammad lahir, itu orang-orang namanya orang-orang Yahudi itu memang apa? Dalam sejarah, catatan sejarah panjang dia memang sering ditindas.
ya kan? Ditindas salah satunya ketika itu diusir dari Palestina oleh Raja Buktamsa. Ketika mereka terusir, mereka kan merasa apa? Merasa bahwa di kitab mereka dijanjikan bahwa nanti ada akan nabi yang membela dia, nabi terakhir. Maka ketika dia merasa dia ditindas, terusir, dia nyari lah itu tempat di mana nabi terakhir itu. Karena di kitab Taurat itu Pak, itu jelas mulai dari ciri fisiknya, di mana tempat tinggalnya. Di Taurat berada salah satunya dicirikan bahwa tempat tinggal nabi terakhir itu banyak pohon korma, sehingga dia pergilah berlari menuju dari Syam terus ke Yaman dan selanjutnya sampai dia berhenti di Madinah. Nah, di Madinah ini ternyata dari beberapa kondisi geografisnya, ya kan, dari kondisi geografisnya mereka mengenali bahwa ini nggak salah lagi. Ini Madinah adalah tempat nabi terakhir yang dijanjikan di kitab Taurat. Nah, tinggallah dia di Madinah, sehingga itulah kenapa Pak Rasulullah bisa lebih diterima di Madinah ketimbang di Mekah. Karena ketika Rasulullah lahir di Mekah, Rasul ditolak mentah-mentah sama umatnya. Sementara ketika di Madinah bisa diterima. Kenapa? Karena ketika orang Yahudi itu datang Pak di tanah Arab, yaitu di Madinah, dia sering keluar bahwa Nabi ribuan nanti bakal datang, Nabi terakhir itu datangnya nanti ada di sini, ciri-cirinya begini, begini dan begini. Kenal Pak, ciri-ciri jelas Pak, jadi kita tahu Pak. Sampai akhirnya Pak, itulah kenapa orang-orang Arab sendiri yang bukan orang Yahudi itu sampai kenal bahwa nanti akan Nabi terakhir. Makanya orang-orang Arab Madinah juga itu akhirnya Arab juga tuh. Nabi terakhir itu betul-betul datang ke Madinah. Dan ternyata benar Nabi terakhir itu sudah ada dan adanya di Mekah. Sehingga itulah kenapa ketika Rasulullah datang ke Madinah disambutnya benar-benar. Makanya ada istilah sholawat Badar. Tola'al badru alaina. Yang apa? Tujuan menyambut kehadiran Nabi, dan Nabi bisa lebih diterima di Madinah ketimbang di Mekah. Karena apa? Karena orang-orang Madinah itu udah Pak dikasih gambaran mengenai ciri-cirinya begini dan begini dan begini. Dari siapa? Dari orang-orang Yahudi. Karena apa? Di kitabnya itu udah jelas. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Alladzina atainahumul kitab, yaitu orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab, ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Wa inna tariqan, dan sesungguhnya sebagian minhum dari mereka la yaktumunal haqq, menutup atau mengabaikan yaitu kebenaran mengenai Nabi Muhammad, wahum ya'lamun, padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu ada di kitabnya. Mereka itu Pak kenal Nabi Muhammad seperti kayak kita kenal anak kita. Contohnya kita ini ada tempat taman bermain. Taman bermain itu ada anak saudara. Kita kan tahu walaupun itu anak banyak di situ, kita tahu mana anak kita mana bukan. Nah, orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak mereka, paham banget. Karena ciri-cirinya jelas, tempatnya jelas. Makanya ketika udah datang ke Madinah, dia melihat kondisi geografis sebagaimana digambarkan di Taurat, dia yakin Nabi terakhir nanti di sini. Benar, ternyata Nabi datang ke Madinah, dan memang tempat Nabi di Madinah. Hidup Nabi di Madinah dan akhirnya Nabi dikuburkan atau dimakamkan di Madinah. Tapi yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah ternyata Nabi terakhir ini bukan dari kalangan mereka, tapi dari apa? Dari kalangan orang-orang Arab, dari keturunan Arab, bukan keturunan Bani Israil. Inilah yang menyebabkan mereka tidak terima dengan ketentuan Allah bahwa ternyata Nabi terakhir dari orang Arab, bukan dari keturunan kita. Begitu menjadikan mereka menutupi bahwa itu bukan Nabi. Padahal mereka itu kan kenal banget bahwa Nabi Muhammad, di dalam diri Nabi Muhammad itu betul-betul ada di dalam kitab mereka. Sehingga ketika Rasulullah tanya, ya, kalau memang Ibrahim itu orang Yahudi, yuk kita sama-sama kembali buka kitab Taurat yang ada di antara kita. Takut Pak.
ketakutan. Kenapa? Dia tutup-tutupin itu kebenaran yang ada di dalam Taurat mereka, karena mereka tidak terima ternyata Rasulnya atau Nabi terakhir itu bukan dari keturunan mereka, dan ini kan lahir daripada kedengkian gitu. Dan ternyata yaitu tadi efek daripada kedengkian tadi, yaitu tadi bisa menjadikan seorang itu jadi kufur, bahaya banget atau saking fatal daripada dengki gitu. Sementara kalau di dalam tafsir ini, kalau tadi kan Ashabul Nujum yang disampaikan oleh Syekh Abdul ini, sementara kalau di dalam tafsir Syekh Harawi bahwa salah satunya itu di zaman Rasulullah itu ada seorang penjina, dua orang penjina, laki perempuan dari kalangan Yahudi. Nah, kalau dalam Taurat, ya kan, dalam Taurat itu namanya penjina dirajam. Nah, sementara penjina ini kan nggak mau. Yaudah kita coba ke Nabi ke Muhammad. Kita pengen tahu bagaimana kelihatannya dihukum dalam Al-Quran ini lebih ringan, kan begitu. Ternyata mencoba mereka benar berhukum kepada hukum Al-Quran. Ternyata sama, dirajam juga. Akhirnya apa? Akhirnya udah kasih negara keselamatan. Padahal sebenarnya masalahnya apa? Masalahnya mereka nggak mau kembali kepada hukum yang memberati mereka. Sekira-kiranya dalam ajaran, baik itu di Taurat maupun di Al-Quran, ini ngeribetin mereka tolak. Nah, kalau misalnya kita termasuk daripada golongan orang-orang yang merasa kayaknya aturan Islam beratnya sholat, yang sholat kita tinggalin yang gampang-gampangnya sedekah, kebetulan pada duit. Nah, kalau misalnya kita tipu orang yang sudah pilih dalam beribadah, cuma mau sholat doang, ngaji kagak, cuma mau puasa doang, sedekah kagak, menolak karena sama berat. Nah, kalau kita termasuk golongan orang yang seperti itu, hati-hati, itu termasuk dalam kategori orang-orang Yahudi. Nah, sementara Allah menggambarkan ini jangan sampai kita kayak orang Yahudi. Guna pilih kira-kira ringan dilaksanain, kira-kira berat diabaikan, kan begitu. Salah satu yang terkadang kita lalai dalam itu, yang kita lupa dalam itu, bahwa Rasulullah SAW itu orang susah, miskin harta. Dan miskinnya Rasulullah itu bukan keadaan, tapi pilihan. Buktinya apa? Ketika Rasulullah ditawarkan gunung Uhud jadi emas, Rasulullah tolak. Rasulullah pengen hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin. Dan ini yang kadang-kadang kita lupa. Untung aja Pak Rasulullah itu apa? Miskin. Rasulullah miskin aja masih banyak orang yang mati-matian mau jadi kaya, nggak peduli halal haram. Bukan cuma kalangan orang awam, bukan orang yang ngerti agama masih nggak peduli itu semua. Itu Rasulullah pada miskin, masih aja udah ambisi betul-betul pengen kaya, pengen lebih. Apalagi Rasulullah kaya coba. Makin orang menjadikan dalil kalau pengen kaya karena Rasulullah kaya, berambisi kaya kalau tidak halal karena Rasulullah kaya. Itu Rasulullah miskin aja kita lupa, Rasulullah miskin aja kita nggak sadar. Kan begitu artinya. Jangan juga berkecil hati. Allah tentukan kondisi kita baik dalam keadaan dosa apapun. Kenapa? Karena Rasulullah makhluk termulia hidup dalam keadaan susah. Kan gitu. Artinya tolak ukur miskin kaya itu bukan tolak ukur daripada kemuliaan. Gitu Pak. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kenapa alasan mereka ini menolak ketika disuruh atau disuruh untuk kembali kepada apa? Kembali kepada kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi alasannya apa? Zalika bi'annahum, yang demikian itu oleh karena mereka qalu mengatakan lan tamassana, mereka tidaklah menyentuh neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari aja. Wa ghurrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan mereka diperdaya fi dinihim dengan agama mereka ma kanu yaftarun, yang mereka ada-adakan. Artinya apa? Ternyata yang menjadikan mereka
istilahnya apa, nggak mau kembali karena mereka pertama mereka merasa suci karena mereka merasa keturunan Nabi, ya kan? Karena apa ya, Nabi kebanyakan dari kalangan Yahudi, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Ilyas, semuanya itu kebanyakan dari apa? Dari kalangan orang Yahudi. Karena mereka merasa keturunan Nabi, merasa keturunan yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah, sampai mereka berpikir dari kabiannahum qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Ya, kalaupun Allah memasukkan kita neraka paling beberapa hari doang. Kan kita keturunan Nabi, kita keturunan orang mulia ya. Nggak mungkin lah kalau salah kita bakal di neraka selamanya. Jawabannya begitu. Karena apa? Karena dia merasa lebih merendahkan orang lain. Itu Nabi itu sendiri, yang ada menolak Nabi Muhammad, menolak ajaran yang ada di Taurat itu sendiri. Alasannya itu karena dia merasa suci wal ghurrafum dan mereka terpedaya di dinihim, maka dia tahu oleh karena mereka ada. Sedikit yang akan saya bahas yaitu mengenai makna ghurraf. Nah, di dalam tafsir ini secara mengatakan bahwa apa yang dimaksud ghurraf walana anna masal mal ghurur. Ketika kita bertanya tentang apa yang dimaksud ghurur, innal ghurur huwa al-ma'u fima la yasikhu wa la yahsilu. Yaitu apa? Kita tamak terhadap sesuatu perkara la yasikhu, yang gak baik, wa la yahsilu, dan yang juga gak bermanfaat. Nah, itu terpedaya, tergoda. Kalau dalam lain guru itu setan dinamakan dengan guru, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatad dunya, maka jangan kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala taghurrannakum billahi ghurur, kan gitu. Dan juga di ayat lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, wa'lamu, ketahuilah, annamal hayatad dunya, dan hanyalah kehidupan dunia itu laibun, permainan, walahun, senda gurau, wazid, perhiasan, watafakhur, dan bermegah-megahan bainakum, di antara kamu, watakatsuru, dan berbangga-bangga fil amwal, dalam harta, wal aulad, dan juga di dalam masalah anak. Nah, satu hal yang menarik, di sini dikatakan bahwa kehidupan dunia itu lain, permainan. Makanya ada beneran juga ketika ayahnya Ustaz Ujang pernah tuh nyaranin Ustaz mudah beli mobil buat orang dunia, permainan dunia. Memang benar, nggak apa-apa. Kalau kita mau beli mobil, silahkan beli mobil, keluar namanya dunia, buat bermain-main, buat mainan di dunia. Tapi yang jadi perlu perhatian kita, boleh kita beli mobil buat mainan dunia, tapi jangan sampai pada akhirnya malah kita yang menjadi dipermainkan oleh dunia. Maksudnya gimana? Ya kalau misalnya kita nggak mampu beli mobil, jangan maksain sampai hari kita beli mobil, ngutang sana sini, kredit ini lama sampai beberapa. Yang akhirnya kita diperbudak. Nah, ketika itu lagi bukan lagi kita bermain di dunia, kita dipermainkan dunia. Gitu, kalaupun bisa kita hati-hati, memang benar dunia itu lain, tempat permainan. Dan juga senda gurau, namanya senda gurau kan bagaimana? Ya nggak terlalu serius, gitu. Dan juga zina, perhiasan, dan juga bermegah-megahan di antara kamu, berbangga-bangga masalah harta. Kita nggak sedikit kita saksikan orang seni gembalengnya itunya, dan juga anak. Tuh kita bilang, anak gua pesantren nih, anak gua juara 1 nih, anak gua begini, itu hanya berbangga-bangga. Memang itu tempat dunia, tapi yang perlu kita perhatikan itu apa? Dunia itu kemasa dikoisin al-jabal kufara nabatuhu. Dia itu apa? Perumpamaannya seperti hujan yang tanaman yang menjadikan takjub petani,
Semua bahizu kemudian kering fatarahu dan mereka melihat musara kuning semua yakunu khutama kemudian kering keropos. Nah jadi perumpamaan dunia ini ketika air hujan turun menjadikan pohon-pohonan yang segar. Ya, segar itu kan kita sebagai petani takjub selalu. Tahu-tahu pas besok pagi itu semua tumbuhannya lanos. Tumbuhan keropos. Artinya kehidupan